Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, Rudiana panas dingin. Sebelum PK kedua diajukan, para tim kuasa hukum 7 terpidana serta para ahli hukum lainnya yang membela 7 terpidana ini tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengungkap kenapa PK 7 terpidana ini ditolak MA. Bahkan, jika benar mereka dituduh membunuh, lalu mana upaya Polri untuk menangkap 3 DPO yang masih buron? Ungkap para ahli. Sampai-sampai mahasiswa ikut murka dan menyerukan, tangkap Rudiana, tangkap Rudiana. Mantap itu ya. Oke guys, sampai lama-lama lagi setiap videonya. Ini ya, let's go. Yeah, let's go. Rudiana sekarang juga. Tangkap Rudiana. Tangkap Rudiana sekarang juga. Tangkap Rudiana sekarang juga. Saya tetap bertanya-tanya, kalaulah ini disebut sebagai pembunuhan, siapa sesungguhnya pembunuh terhadap kedua korban itu? Ini baru terjawab menurut saya, sekali lagi, hanya ketika bukti komunikasi elektronik para terpidana, dulu tersangka, dibuka, dan bukti komunikasi elektronik kedua korban juga dibuka. Firasat saya mengatakan, firasat, bahwa boleh jadi pihak kepolisian sesungguhnya sudah memiliki bukti yang rinci serinci-rincinya tentang komunikasi elektronik para pihak tersebut. Tapi di mana posisi barang bukti itu yang masih menjadi pertanyaan. Sehingga firasat pula saya memperkirakan, sekiranya barang bukti elektronik itu dibuka, semuanya dibuka, tidak tertutup kemungkinan simpulan kita tentang kasus Cirebon akan berbalik 180 derajat, termasuk nasib para terpidana. Artinya kemungkinan bebas, kemungkinan mereka akan berubah status dari terpidana seumur hidup akan menjadi manusia merdeka. 8 terpidana itu, perkiraan saya demikian kalau bukti elektronik itu dibuka semuanya. luar biasa. Kita kembali. Nah, benar yang gue bilang kemarin. Bentar. Tapi kenyataannya kan enggak ya. HP Vina dan juga HP Eki sampai saat ini nggak ada yang berani buka gitu. Itu pertanyaan yang sangat besar itu loh, kepada Polda Jabar dan juga terutama lagi kepada Ibtu Rudiana. Kan beliau itu, Pak Ibtu Rudiana ini yang menangkap 7 terpidana ini yang membawakan televisi. Dan juga terkait kecelakaan yang diduga kecelakaan kuat itu ya, kan di situ ada saksi yang menemukan ada handphone Vina dan juga handphonenya Eki. Nah, lalu kemana pergi HP mereka yang dua itu? Kemana perginya? Ya, itu pertanyaannya. Kenapa sampai saat ini nggak ada yang berani menemukan HP-nya, apalagi membukanya ya? Kan kacau gitu ya. Oke, kita lanjut. Belum apa-apa, Ibu Hakim itu sudah bilang kalau misalnya ini putusannya bukan ada di saya ya, saya cuma menerima ya. Dia itu udah tahu, jadi belum berjalannya pengadilan, dia udah tahu putusan akhirnya apa. Novum sekarang ditolak. Keluarga Vina semakin meyakini kalau ini bukan kecelakaan. Oke, kalau gua percaya ini kecelakaan, tapi kecelakaannya kenapa? Gitu loh ya. Dulu waktu sama Putri ngomongnya beda, sekarang ngomongnya beda. Jadi kalau pengakuan dari keluarganya, terutama kakaknya Vina ini, gue udah nggak percaya lagi, udah nggak bisa gue jadikan bahan untuk menganalisa yang benar gitu loh. Taruhlah kalau misalnya kepolisian meyakini bahwasannya itu adalah pembunuhan sesuai dengan fakta yang diberikan oleh Rudiana. Kalau gitu, bagaimana dengan penghakiman untuk Rudiana gitu loh? Sedangkan pakar-pakar dari kepolisian yang purna aja banyak yang bilang kalau ini ada kejanggalan di tahap awal gitu loh. Kalian mau memaksakan 7 tersangka dan Saka Tatal ini adalah apa? Adalah tersangka yang sebenarnya gitu. Dengan foto yang kalian gebukin, kasih minum air seni dan lain-lain, itu bagaimana gitu loh? Apakah itu didiam aja, kode etik aja? Sementara anak-anak itu mendekam di penjara, dipukulin gitu. Itu kakak adilan, gentle dong, gentle, minimal copot si Rudi gitu loh. Ya, setuju. Cerita ini makin entah kayak mana-mana. Sementara yang diuntungkan dan dibuat nyaman itu pihak si Rudi saja ya. Gue gak suka banget deh, harusnya Rudi ini dicopot gitu loh. Setuju. Alasannya apa mencopot dia? Loh, bukannya banyak kejanggalan di tahap awal yang dikatakan juga oleh ahli kriminolog dan lain sebagainya. Nggak perlu malu untuk yang menyidik 2016, kalau memang ada kesalahan diperbaiki ya. Kalau kalian perbaiki, tidak ada yang bully. Masa kesaksian yang sekarang kayak Dede dan lain-lain itu dianggap bukan bukti yang cukup untuk meringankan? Maunya apa sih? Hah? Oke. Iya, betul itu. Betul banget itu. Ya, perhatikanlah masalah ini secara serius, Pak.
tanggal 16 Desember yang lalu, ya kami maknai sebagai matinya keadilan bagi rakyat jelata. Meskipun sudah diperjuangkan dengan maksimal, dengan mengajukan ahli-ahli dengan maksimal, bukti-bukti juga dengan maksimal, tetapi hakim agung yang ada di Mahkamah Agung sana, yang digaji oleh rakyat dengan keringat rakyat, dengan enteng mengatakan hukum digital evidence tidak sebagai bukti baru. Jadi bersedia berkenan kiranya Pak Prabowo Subianto untuk memanggil langsung Ketua Mahkamah Agung untuk menghadap dan menanyakan mengapa bukti ekstraksi SMS pukul 22.14.10 WIB dari HP Samsung Galaxy almarhumah Vina ke tablet Widi tidak dipandang sebagai novum. Padahal ya di 2016 meskipun dilampirkan di dalam berkas, tetapi jaksa sendiri pada PK 2024 mengakui bahwa bukti ilmiah tersebut, ekstraksi HP tersebut tidak disajikan di persidangan. Bukti SMS tersebut secara tidak terbantahkan membuktikan bahwa almarhumah Vina masih hidup saat dituduhkan terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan yang terjadi katanya pada pukul 21.15 sampai 22.30. Padahal bukti SMS masih ada 22.14.10. Sangat tidak masuk akal, kurang lebih 15 menit terjadi ruda paksa secara bergilir dan pembunuhan dan penyiksaan dan lain-lain dalam 15 menit, Pak. Mohon kebijakannya, Pak. Ya, kita tahu akhir-akhir ini ada berita bahwa terpidana Mary Jane dan Balinadi dipulangkan ke negaranya atas pertimbangan kebijakan Bapak. Kalau warga negara orang lain, warga negara asing bisa menjadi perhatian Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kami bangga atas kebijaksanaan Bapak. Kami memohon untuk kasus ini, Pak, bagaimana hidup 7 terpidana kasus rekayasa pembunuhan Tina dan Eki ini harus mendekam di penjara sampai seumur hidupnya. Sudah hilang masa hidupnya 8 tahun, hampir 9 tahun ini, dan akan hilang sampai mereka mati di penjara hanya karena pertimbangan hakim yang sangat tidak matang mengabaikan bukti saintifik ekstraksi SMS tersebut yang dipandang bukan bukti baru. Padahal jaksa di persidangan PK di Cirebon tahun 2024 ini mengakui sendiri bahwa itu tidak disajikan di persidangan pada tahun 2016. Kok bisa para hakim ini dengan enteng mengabaikannya? Apakah dia membaca berkas atau cuma duduk-duduk ongkang-ongkang terus memutuskan? Mereka sudah dibayar dengan keringat rakyat yang sebentar lagi PPN 12%. Tidakkah mereka bersyukur atas gaji dari rakyat tersebut? Aduh, oke, gila ya. Waduh, aku yang mendengar Bang Rismon marah-marah, aku jadi panas jadinya, guys. Memang keterlaluan ya para hakim yang katanya tangan tangan Tuhan gitu ya. Semoga aja lah. Pokoknya gue nggak bisa berkata banyak ini, guys. Emosi banget melihat hakim-hakim ini yang memutuskan yang tidak yang terkesan tidak bermoral gitu ya. Ya betul, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rismon ini. Ya jangan para hakim-hakim yang memutuskan ini mereka tidak membacanya gitu. Jadi cuma duduk ongkang-ongkang kaki aja lalu memutuskan. Ya jangan-jangan seperti itu. Sebab apa yang disampaikan oleh Bang Rismon ini terkait hasil ekstraksi HP Widi tadi, percakapan Widi dengan Vina itu kan sudah jelas-jelas perbedaan jamnya di situ, dan itu tidak ada dihadirkan oleh waktu sidang 2016 lalu. Nah sekarang malah sudah dihadirkan, malah tidak dianggap itu sebagai novum,
oleh Pak Hakim yang memutuskan saat ini. Itu kan benar-benar keterlaluan. Apakah hakimnya nggak membaca? Apakah benar-benar buta beneran nih hakimnya? Kan aduh, gila dia. Aku jadi emosi jadinya guys. Kacau. Semoga aja kita doakan para hakim yang nggak bermoral ini, semoga hal-hal yang mereka buat kepada 7 terpidana ini mendapat ganjaran kepada keluarganya lah begitu. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Thanks for watching.